lagi dengan saya Gadantara. Kali ini kita akan membuat project Spring Boot ya, buat JDBC. Kita akan coba membuat project Spring Boot digabungkan dengan JDBC. Kita akan coba ambil data dari database. Kita bakal create ke database. Gitu. Oke, di sini kita bikin projectnya. Kita pakai Spring Starter Project. Next. Nanti di sini kita pilih dependensi. Oke, ini namanya Spring JDBC. Grupnya Complete Sample. Ini bebas di sini, terserah mau gimana namanya ini. Nggak terlalu berpengaruh banget. Nah, di sini di bagian dependensinya kita beli JDBC API dan juga Oracle Driver. Atau misalnya belum ada di atas, kita bisa klik JDBC. Nah, di sini bisa klik JDBC API dan juga Oracle Driver. Jadi dua itu saja yang kita butuhkan untuk pakai JDBC. Setelah kita pilih JDBC API dan juga Oracle Driver, finish. Mobil sampai selesai. Oke. Nah, di sini kita harus konfigurasi propertiesnya. Jadi di SRCML resources kita buka application properties, kita tambahkan spring data source.yrl. Jadi fungsinya kita fungsi dari spring data source.yrl ini untuk ngambilin di mana letak database-nya. Ya, kita ketik JDBC Oracle. Kalau misalkan pakai MySQL berarti MySQL, saya pakai Oracle. Oke. Lalu spring.datasource.username. Jadi ini username daripada database kita, loginnya. Lalu spring.datasource.password. Oke. Nah, 3 properties itu aja. URL, username sama password. Kita bisa close. Terus di bagian sini kita tambahin package baru untuk naruh si model. Jadi model ini dipakai untuk merepresentasikan data dari tabel ini jadi ujung itu line objek. Gimana cara yang berubah dari data yang dari database jadi objek yang bisa dipakai di Java. Ini kita pakai modelnya. Nah, di model ini kita tambahin satu kelas namanya misalkan employee. Nah, finish. Nah, di sini kita tambahin anotasi add entity. Sebenarnya nggak terlalu perlu sih, cuman kita harus tambahin properti aja. Private, jadi ini isinya cuma getter setter aja sebenarnya. Private int employee ID, private string first name, private string last name. Saya pakai 3 ini dari employees. Misalnya teman-teman mau tambah lagi properti yang lain, bisa.
terus kita generate getaran setarnya. Ini sih cuma getar setar doang. Ya, ketiga ini getar setar udah jadi model. Gitu. Jadi representasi daripada si table. Employee ID ada first name ada last name. Oke, kita close. Terus kita tambah satu package baru. Namanya itu com.disable.app.dao. Nah, jadi bagian DAO ini kita isi dengan query-query CRUD. Namanya saya kita bikin employee DAO. Nah, sini kita bikin ini jadi repository. Nggak perlu deh. Ini untuk yang GPA. Ini banyak di JDB sini nggak perlu. Oke, kita langsung kita pakai query-nya gitu di sini. Nggak perlu pakai anotasi untuk di kelas. Oke, sini kita pakai JDBC template. Jadi JDBC template ini udah disetting sama si Spring ya. Jadi kita tinggal auto wire aja. Jadi bentuknya bin JDBC template ini. Spring itu udah dikonfigurasi sesuai dengan konfigurasi yang kita udah tentuin di application.properties. Jadi tinggal auto wire. Kita nggak perlu bikin baru lagi si JDBC template. Oke, karena kita bikin selectnya. Oke, misalnya kita read list ya. Nah, kita menelitikan list. List dari util employee. Misalkan select all. Oke, di sini kita pakai JDBC template. Dot query. Jadi di sini pertama query-nya select misalkan bintang from, misalnya saya mengambil dari table copy employees. Nah, raw mapper ini kita bisa pakai lambda expression atau anonymous class gitu ya. Atau kita bisa bikin kelas baru. Yang gampangnya sih kita langsung aja sih pakai di sini sebenarnya. Kita nggak perlu bikin kelas baru lagi. Jadi kita pakai lambda expression. Caranya, dengan di sini dia butuh raw callback handler. Bentuknya di sini anonymous function atau lambda expression yang dia tuh punya dua parameter. Pertama itu ada result setnya, result set, dan juga ada jumlah rows. Sebenarnya 6 rows ini itu boleh dipakai atau enggak juga sih, terserah. Penting sih si RS nya untuk dapetin data. Terus kita pakai lambda expression. Nah, kita return new employee. Nah, tapi di sini kan berarti kalau misalnya return new employee, otomatis dia kosong kan. Terus ngisi data si employee berdasarkan result set. Di model kita tambahin konstruktor baru. Di konstruktor kita pilih semuanya, generate. Nah, ini bakal jadi konstruktor baru. Dan juga satu konstruktor lagi untuk konstruktor default yang kosong.
Dan kita di select all, ini cuma kosongan aja gitu ya. Nah, jadi yang konstruktor yang ada parameternya itu kita isi argumen dengan rs dot get int ya, sama kayak di JDBC biasa. Ini first name saja, employee ID. Employee ID dari tabel copy and paste ya. Ini mungkin kita harus turunin kali ya, biar lebih enak baca. Lalu yang kedua itu ada get string untuk kompetensi first name. Jadi kan konstruktornya itu dia employee ID, first name kan, ada turutan kayak gitu juga sama. Yang pertama itu untuk si employee, parameter pertama itu employee ID-nya. Kedua itu first name. Ketiga adalah first name. Nah, ini saya enter aja biar lebih rapi. Jadi sampai sini kita udah bisa nge-select all ya. Jadi kita nggak perlu pakai looping lagi gitu untuk meng-add data listnya gitu. Kita bikin new employee dulu, terus kita employee kita isi dengan result set, terus itu kita masuk dalam list, nggak perlu. Jadi kita cukup pakai row mapper di sini. Dan dari result set kita langsung masukin ke dalam konstruktornya si employee. Ada 6 rows. Untuk yang selanjutnya kita bikin yang insert ya. Di insert sini kita mungkin pakai parameter ya, untuk masukin data si employee-nya. Sini kita JDBC template dot save, lihat query. Oke, untuk bentuknya yang ngerubah data, manipulasi data, misalnya kayak insert, update atau delete, itu kita pakai update. Jadi untuk yang select kita pakai query, terus pakai row mapper. Untuk yang insert kita bisa pakai update. Insert itu copy and paste. Kita pilih fieldnya employee ID, first name, last name. Nah, di sini di argasnya ini nanti kita isi nilai daripada si employee. Ini tambahin values. Valuesnya itu tanda tanya. Jadi ini pakai parameter. Jadi kita nggak langsung nge-concat si nilai employee itu ke dalam string values ini, stringnya si query. Jadi kita pakai parameter di sini. Ini tanda tanya. Nah, ini biar rapi kita enter aja ke bawahnya. Jadi kita enter valuesnya. Nah, di area sini kita pakai new object array.
Untuk parameter kita pakai objek array, atau gini aja deh, kita taruh atas aja biar nggak ribet ya. Sini objek array params dengan new objek array. Oke, langsung aja deh, kasih kurung-kurung aja biar enak. Sini kita masukin employee dot get id, employee dot get first name, sama employee dot get last name. Udah. Jadi employee id, first name, last name. Nanti kita masukin dalam sini params. Nah, jadi employee id ini kan ini urutannya employee id, first name, sama last name. Nanti dia bakal masuk ke urutan ini juga. Jadi dia berurutan harus. Kita naruh si params ini harus berurutan. Kalau misalnya kita masukin get first name di pertama, berarti nanti ini isinya adalah first name, dimana dia di sini awalnya di mappingnya si fieldnya itu employee id plus teror. Jadi kita harus urutin si parameternya ini. Nah, dari employee id, first name, dan last name. Nah, ini udah bisa kita pakai untuk insert. Terus kita buat yang update juga sama. Di sini kita butuh int employee id untuk tahu employee mana yang diupdate, dan juga si employee yang baru di insert, new employee. Oke, ini juga kita pakai parameter dan juga update. Cek params, siapin dulu deh. Oke, kita bikin query-nya jadi bc template dot update. Update copy employees, set misalnya kita set first name sama last name. Sini pakai tanda tanya lagi, urutan pertama, last name urutan kedua, where employee id urutan ketiga. Tanda tanya juga kita rapin kali ya. ARG sini kita masukin si params. Nah, sini urutannya adalah first name dulu, last name baru employee id. Ini bisa kita copy dari sini, tinggal rubah posisinya aja. Jadi si employee id ini ditaruh di posisi terakhir. New employee. Si employee id kita taruh di akhir. Urutannya first name dulu, last name baru employee id. Oke. Nah, itu udah bisa diupdate sekarang. Satu lagi yang terakhir adalah di sini kita butuh employee id-nya aja. Oh iya, salah. Lupa. Ini untuk employee id-nya itu karena kita butuh dari si employee id, kita ambil dari sini. Jadi nggak diambil dari si employees, si new employee ini. Jadi nanti employee id-nya kita inputin. Itu mau employee mana yang kita mau update. Baru ntar kita masukin si employee. Oke, di sini kita pakai JDBC template. Untuk dia down ya. Sama ada juga. From copy employees where employee id seorang tanda tanya. Oke, sini kita pakai satu
cuma satu doang ya. Oh, simpan bisa ke sini. Udah. Oke, sampai sini kita udah bikin CRUD-nya ya. Oke, sekarang kita coba YouTube Music. Download aplikasinya bikin sekarang dan nikmati di layanan gratis selama 30 program. hari pertama. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Nah, Spring ini itu kita mau bikin Spring ini sebagai console application. Jadi kita bikin dia jadi implement. Spring application. Oh, di sini. Coba. Spring. Let's coba. Oh, application runner. Oke, save. Jadi si Spring JDBC application ini implements application runner. Sini kita harus implement method satu aja yang run. Nah, sini baru kita tulisin si main programnya. Oke, kita akan coba bikin ini DAO sebenarnya new tuh, ini kayaknya kayak auto wire deh. Kita coba dulu. List employees dan DAO get select all. Coba print for employees. Coba sys out emp.get employee. Kita kasih sys out lagi biar ada batas antara satu employee dengan yang lainnya. Coba random Spring application projectnya S Spring Boot application. Oke, sini error. Kita lihat pointer exception. Oke. Nah, mungkin kita harus pakai auto wired. Jadi si DAO-nya ini kita pakai auto wired. Caranya ini kita hapus dulu. Sini kita bikin add auto wired. Employee DAO. Kenapa nih? Oh, oke. Dia harus ada di atas. Di atas ini sebagai property. Baru kita bisa pakai. Sip. Kita coba jalan lagi.
poster. Oke, sip. Mulai di semua lupa saya. First name sama get last name. Oke. Jadi tadi di employee ini kita ada post story ya. Untuk biar itu bisa di auto aja. Dan lain dia tuh bawa si query-nya atau si crowd-nya itu ada di kelas employee dao. Data dari database-nya sudah bisa. Oke. Sekarang kita coba yang syarat ya. Ini biarnya di bawah biar kita tahu dia tuh tampil. Kita coba employee sebenarnya new employee dengan misalkan employee ID-nya itu 9773. There are a million things we Namanya can do Galis together, A ini. all while staying home. Terus kita coba Stay masukin home with si me. employee itu ke dalam database. Caranya itu dao maksudnya dot insert mp yang tadi kita udah tambahin. Ini 937 ya. Oh sini udah ada mp. Oke, kita nyawa aja deh mp gitu ya. Sip. Kita coba run lagi. Oke. Input application. Lihat 973 ya. 75 973. Nah ini ya, ini data yang baru kita masukin. Oke, sudah bisa kita komen dan kali satu kali. Terus kita sekarang mau update ya. Sekarang kita bikin 937 tadi kan kita reset ya. Kita mau update jadi misalkan update update ID nya 973. Jadi sebenarnya 973 di employee ini itu nggak ngaruh banget, bikin 0 juga nggak masalah. Nah di sini baru sih nyawa MP nya nih. Tuh, sekarang kita coba run lagi. Harusnya dari kali A jadi M kali ya. Kita lihat. Nah kan berubah jadi M tadi yang keren. Update. Sekarang kita delete. Kita komen delete-nya delete ke ID 9 7. Kita execute lagi. Search. Ketemu ya. Istilah apa? Oke, itu crowd di Spring jadi bisa. Oke, cukup sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.